Spesifiknya seperti apa Kak yang masih teringat biar kita bisa belajar Kak? Kakak punya tips sendiri tidak? Bagaimana supaya potensi kita itu bisa keluar lebih maksimal gitu? Oke, balik lagi bertemu dengan saya, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa lagi nih. Seorang ketua jurusan muda, punya banyak prestasi, dan saya rasa kita banyak bercerita hari ini tentang beliau sendiri dan sepak terjangnya selaku ketua jurusan di salah satu universitas terbesar juga di Makassar kayaknya. Kita sambut bersama Kakak Zulkarnain AS. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kakak Sul sudah hadir di sini di studio barunya ini Kios 1 Kakak. Ya, terima kasih juga sudah diundang sama Kakak Jan. Ya. Kios 1. Ya. Mungkin hari ini kita akan banyak berbicara sedikit tentang refleksi. Kita akan flashback agak jauh ini berbicara tentang Kakak Sul ini gitu. Biar teman-teman anak-anak milenial, terutama mungkin Gen Z bisa belajar dari informasi yang akan kita berikan. Yang kedua mungkin sebagai ketua jurusan di usia yang menurut saya masih muda gitu. Dan juga sebagai praktisi arsitek dan banyak kegiatan dan kesibukan di luar sana gitu. Sejauh apa, dan yang ketiga mungkin capaian terbesarnya yang sekarang apa, kemudian kita berbicara ke depannya kira-kira Kak Sul punya rencana besar apa gitu. Oke. Siap, saya memulainya dengan seperti ini Kakak Sul. Kita asli putra daerah dari Kabupaten Nrekang. Betul. Lahir dan besar. Bisa cerita sedikit Kakak mungkin biar kita tahu nih seperti apa sih sebenarnya Kakak Sul ini besar di lingkungan di masa kecilnya sampai masa remaja. Sesingkat-singkatnya yang Kakak Sul masih ingat gitu. Ya, terima kasih Kakak Jan sudah diundang sekali lagi dan teman-teman dari podcast Kios 1. Tentunya ini penghormatan luar biasa. Ya. Dan saya kira yang mau dibahas aspek lain gitu, ternyata lebih ke personal. Iya. Oke, nanti kita akan bongkar semua. Oke, baik. Jadi saya lahir di salah satu ujung utara Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang yang disebut juga dengan Bumi Emas Rempulu. Oke. Ya. Lahir besar di sana, kemudian dengan keluarga yang cukup sederhana. Jadi saya dari pendidikan dari TK sampai dengan di tingkat SMP. Itu di kampung saya, ya, di Maiwa. Kemudian SMA-nya saya hijrah ke Kota Parepare. Oh, justru hijrah di SMA-nya? Ya, saya di salah satu saat itu kan mencari sekolah yang menurut saya itu banyak kegiatan ekskulnya. Salah satu yang banyak kegiatan ekskulnya itu tepatnya di Mandua Parepare. Akhirnya di sana beraktualisasi, melakukan beberapa kegiatan dan tumbuh kembang perilaku, perangai, etika, termasuk juga banyak dibentuk dari situ. Ya, banyak dibentuk di Parepare. Walaupun sebenarnya di waktu saya di SMP, tepatnya di Sanawiyah Mewah itu ada satu tokoh yang cukup memberikan pengaruh selain dari orang tua saya, membentuk karakter saya. Spesifiknya seperti apa Kak yang masih teringat biar kita bisa belajar Kak? Saya pribadi karena saya tipikal boleh jadi beliau itu yang sangkap sebagai orang tua saya itu sudah tahu pola karakter saya. Karena secara basically saya itu tipikalnya introvert, tapi suka berbicara di banyak orang itu. Sehingga beliau itu yang mendrive itu. Beliau mendrive. Jadi waktu saya kalau pulang sekolah di sana itu lebih banyak bersinggungan dengan guru-guru. Bergaulnya dengan guru-guru begitu. Jadi kalau anak muda di kampung saya gimana ya? Saya kurang bergaul dengan teman-teman seumuran saya waktu itu. Kurang bergaul dengan seumuran saya. Saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang dewasa. Dalam hal ini adalah guru-guru saya di waktu SMP itu. Nah, itu juga yang saya lakukan waktu di Parepare. Lebih banyak bergaul dengan senior-senior di kampus, ya, banyak aktivitas
atau proses aktualisasi di lembaga dengan teman-teman kampus. Oke, oke. Jadi itu salah satu poinnya. Ya, ya. Saya dengar kakak Sul ini banyak prestasi juga, Mas, mulai dari usia SMA, malah usia SMP sampai SMA. Pernah dinobatkan juga sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS se-Provinsi Sulawesi Selatan ya? Bukan di Pare itu. Di Pare-Pare ya? Oh, Presidium tuh. Presidium Forum OSIS. Pelajar Pare-Pare. Oke. Ya. Saya rasa prestasi itu kemudian ditunjukkan mulai dari usia sekolah. Lanjut kita mungkin di usia masuk di momentum kuliah gitu. Kakak Sul sendiri, ini kan banyak anak-anak mahasiswa sekarang, terutama ini anak-anak Gen Z sekarang juga melalui proses pendidikan di dunia kampus. Dan sekarang Kakak Sul juga diamanahkan sebagai ketua jurusan arsitektur ya tepatnya, arsitektur di UIN Alauddin Makassar. Kakak Sul kasih kita gambaran sejauh mana sebenarnya perbedaan dunia kampus yang dulu dengan sekarang, dengan pertumbuhan anak-anak yang luar biasa sekarang. So tua sekali kayaknya saya ini. Gimana Kakak? Ya, bukan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat itu berarti kita terus overflowing mengatakan bahwa itu sangat beda. Gitu. Anggaplah misalkan 180 derajat perubahannya. Perubahannya kan itu lebih mengarah ke perubahan yang sifatnya digital. Ya, semua serba digital. Kemudian proses push secara mentality itu sudah sangat beda polanya. Di zaman-zaman saya kuliah, kajian kuliah itu kan lebih mengarah ke fisik. Ya, olah fisik, kemudian olah fisik itu menjadi mentality kuat menjadi seorang mahasiswa saat itu senior dan junior itu terasa di zaman-zaman itu ya, di zaman-zaman itu. Tapi kalau kita lihat generasi sekarang ini dan termasuk mahasiswa saya itu proses pembentukan mentality dan tough-nya dia itu bukan lagi dari segi di-push dari segi fisiknya ya. Tapi dari segi skill pengetahuannya yang lebih di-drive, diarahkan. Tapi memang kalau mau melihat itu tadi, satu menjadi kelemahan mahasiswa sekarang itu adalah itu tadi, mentality-nya kurang. Mentality-nya kurang. Apa-apa serba takut gitu. Ya. Takut mencoba sesuatu, takut melakukan hal-hal yang sifatnya proses challenge atau tantangan yang diberikan oleh entah itu dosennya atau siapalah itu seniornya seterusnya. Gitu. Dan kalau saya sering tanya juga sama teman-teman mahasiswa, apa yang Kak Sul lakukan? Kalau saya sih sebenarnya rumus untuk menjadi mahasiswa sukses menurut saya itu cuma 2 rumusnya. Oke. Penting. Rumus pertama itu adalah ridho orang tua, itu poin penting. Ridho orang tua khususnya adalah ibu. Spesifiknya kalau Kakak Sul sendiri seperti apa? Jadi saya itu semua hal yang saya lakukan sampai detik ini gitu, ketika saya melakukan sesuatu pasti itu minta ridho sama orang tua. Termasuk mau ujian semester? Iya pasti semua itu, pasti semua. Apapun yang saya lakukan pasti telepon orang tua, terkhusus pada ibu ya. Saya mau melakukan ini, kapan dilakukan, apa bentuk tantangannya, siapa yang uji, itu pasti semua. Dan bukan cuma sekarang, saya dari SD seperti itu polanya. Dari SD sampai dengan sekarang, pasti apapun itu saya lapor dan report sama orang tua saya, khususnya ibu. Bahwa saya mau seperti ini, hari ini, dan seterusnya. Itu rumus pertama. Yang kedua adalah rajin. Rajin apa? Rajin bertanya gitu. Nah, sekarang kan mahasiswa itu masalahnya malas itu. Malas masuk kuliah, malas kerjakan tugas, malas bertanya sama seniornya, penyakitnya, malas bertanya sama dosennya. Walhasil ya seperti itulah nilai yang keluar. Tapi sering saya sampaikan sama mitra kami, teman-teman dosen bahwa pada dasarnya kan itu tidak ada di perspektif saya itu tidak ada mahasiswa yang bodoh. Sama dengan tidak ada siswa yang bodoh. Sepakat kita. Yang ada itu adalah coach, atau guru, dosen, pembimbingnya yang kurang memahami karakter dari siswa, kurang memahami dari karakter dan potensi dari mahasiswa, sehingga proses drive pengetahuannya itu ada proses yang gap-nya terlalu besar. Miss ya, cara berarti ya.
Dan yang kedua kalau kita lihat pola waktu Kakak Jan kuliah dulu kan itu gap kita dengan dosen kan kentara sekali ya gap ya. Betul. Mendengar sepatunya saja itu luar biasa. Oh itu baru dengar sepatunya, wah itu kan sudah ada framing kita bahwa harus siap gitu. Iya, iya. Mental blocknya luar biasa. Oke, oke. Tapi itu bagus. Kenapa? Karena ada proses framing yang muncul seperti itu sehingga alam bawah sadar mengatakan bahwa datang ini dosen saya, akhirnya perlu siap. Nah pada saat itu kehebatan dosen di zaman-zaman kita kuliah Betul. ke belakang itu adalah proses ini, otoritas dari dosen itu kuat sekali. Betul. Kan satu poin kalau ingin melakukan proses hipnosis supaya masuk ke alam bawah sadarnya cepat kan itu, menembus critical factornya adalah satunya itu adalah otoritas. Iya. Nah sekarang kan beda pola-pola sekarang. Kalau proses authority yang masih menjadi prioritas utama menjadi seorang dosen guru, itu sudah bukan zamannya. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang, siswa atau mahasiswa itu ingin di-drive bukan sebagai murid, bukan sebagai mahasiswa, tapi di-drive sebagai teman. Oh, itu mitra. Ya. Oke. Dan banyak juga sebenarnya dosen yang berhasil. Rata-rata berhasil kan. Termasuk teman-teman saya di UIN Alauddin Makassar itu banyak mahasiswanya di-drive. Akhirnya apa? Mahasiswa ini bukan hanya menjadi partner dia di kelas, tapi partner dia melakukan project misalkan. Iya. Project sektor. Partner dia melakukan proses riset penelitian. Iya. Partner dia melakukan proses pengabdian. Iya. Banyak yang tadi tuh poinnya. Pertama, yang pertama adalah bagaimana pengabdian terhadap orang tua. Yang kedua, rajin. Ya, rajin. Semua harus rajin. Rajin bertanya, rajin ini gitu ya. Oke. Saya ini memberikan informasi sedikit juga tentang Kak Sul ini. Kak Sul ini sebenarnya dikenal juga sebagai seorang praktisi hipnosis dan hipnoterapi. Salah satu mungkin yang paling banyak dimanfaatkan keilmuannya dalam proses sebagai seorang dosen atau seorang guru dan sebagainya, membimbing mahasiswa ini, itu yang dilakukan oleh Kak Sul ya. Boleh cerita sedikit sebenarnya Kakak, sebagai seorang praktisi hipnoterapi dan hipnosis, saya rasa salah satu yang paling lama juga di Kota Makassar sebenarnya. Boleh cerita sedikit bagaimana sebenarnya proses itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk meraih prestasi. Taruhlah misalnya Kakak Sul, mulai dari awal, mulai dari SMA, masuk di fase mahasiswa, kemudian menjadi seorang dosen, jadi ketua jurusan. Boleh sedikit mungkin bercerita ke kami Kakak, sekaligus memberi informasi seperti apa sebenarnya pengaruh kekuatan cara berpikir kita itu dalam alam bawah sadar kita gitu. Oke. Agak random ya pertanyaannya. Biar lebih luas karena ini waktu kita terbatas. Tadi bertanya ini sekarang lari ke hipnosis lagi. Waduh. Iya, gimana Kakak? Saya sampaikan tadi bahwa saya tipikalnya itu introvert. Saya suka menyendiri, tapi pada proses penyendirian saya itu kan saya suka melakukan namanya self talk gitu. Walaupun tipikal saya itu visual, tapi saya lebih senang itu self talk, berbicara pada diri. Karena memang di yang seingat saya itu ini sering menjadi diskusi sama teman-teman juga di akhir 2022-2023 dengan teman-teman komunitas yang masuk ke dunia bukan lagi ke hipnosis ya, lebih mengarah ke proses spiritual gitu. Ditanya kenapa bisa lari ke situ, hal-hal yang sifatnya spiritual, hipnosis yang sifatnya abstrak gitu. Saya flashback memang di bacaan-bacaan saya itu waktu saya Sanawi itu memang saya suka membaca hal yang sifatnya superrasional. Senang baca itu. Jadi memang dari situ, dari Sanawiyah itu memang saya suka menulis timeline kehidupan gitu ya. Suka menulis timeline kehidupan. Alhamdulillah di timeline kehidupan saya itu baru satu yang meleset. List impian ya tepatnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nulis apa yang ingin diraih, misalkan di sana apa yang ingin diraih, tulis itu. Itu semua karena pada saat kita nulis, kemudian kita baca, itu kan memanfaatkan semua panca-indera kita, gitu ya. Itu masuk ke pemahaman saya itu akan masuk ke belief system kita dan itu ya selalu terngiang-ngiang. Sehingga ketika itu menjadi terngiang, kalau misalkan saya kira Kakak Jan juga paham terkait dengan law of attraction itu akan mempengaruhi semesta gitu. Itu memaksimalkan potensi-potensi alam bawah sadar yang 9 kali lipat lebih hebat daripada kondisi proses kita sadar. Nah, itu yang saya lakukan dari Sanawiyah sampai dengan sekarang. Jadi buat ya semacam kayak itulah tadi daftar impian lah. Kalau saya tuh
timeline kehidupan, target gitu. Nah dari situ ada satu yang semua saya tulis itu ada satu yang meleset. Ada satu yang meleset. Tapi melesetnya itu yang saya pahami tertunda. Belum waktu yang tepat gitu ya. Tapi akhirnya itu selesai di waktu yang tepat. Itu pun konversi ke 2 tahun untuk sampai ke situ. Nah, itu yang saya tulis tuh, suka nulis, dan itu selalu terngiang-ngiang, bangkitkan kepercayaan kita bahwa kita bisa sampai ke target-target itu. Nah, itu. Selanjutnya, karena saya suka dunia pemberdayaan, akhirnya masuk ke lembaga hipnosis. Nah, di situ lebih mengasah pengetahuan itu, dan bukan cuma hipnosis ya, semua yang sifatnya. Jadi karena saya tipikal pembelajar, jadi gimana ya, kayak sembarau juga itu banyak yang saya ikuti, ikut Reiki, ikut banyak lah NLP, hipnosis, kemudian ikut apa sih lagi namanya ya, lucid dream. Lucid dream itu kita belajar, kita mengolah kemampuan kita dengan cara tidur gitu. Itu diolah di mimpi. Saya senang ikut pelatihan-pelatihan itu dulu. Ikut pelatihan-pelatihan. Pengembangan diri lebih tepatnya. Ya, lebih ke proses itu, karena saat itu saya masih proses pencarian awareness gitu. Masih mencari proses kesadaran diri ya, bagaimana bisa mengolah itu. Oke. Sekarang saya mau bercerita sedikit tentang ini Kakak, aktivitas sekarang sebagai ketua jurusan di kampus gitu Kak. Juga sebagai dosen muda di kampus, saya yakin Kakak banyak berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang sekarang gitu ya. Pasti. Dan dosen-dosen yang ada di jurusan juga, saya rasa ini random sekali juga dari sisi usia, mungkin banyak sekali juga Kakak gitu. Baik itu senior, junior, Kakak Sul yang notabene masih muda, kecenderungannya gimana sih sebenarnya memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitar kita itu, biar teman-teman juga di luar sana mungkin bisa belajar. Sebenarnya dari sisi potensi kita punya, tapi kita malu-malu ini mengeluarkan potensi kita Kakak. Gitu. Kakak punya tips sendiri tidak? Bagaimana supaya potensi kita itu bisa keluar lebih maksimal gitu? Karena saya suka tantangan. Jadi ketika ada yang memberikan challenge, saya ambil. Tanpa pikir panjang. Saya bukan tipikal ketika diarahkan. Itu kan karena saya ASN, jadi apapun yang diperintahkan oleh pimpinan saya ikut. Sebagai itu bentuk kepatuhan saya kepada pimpinan saya. Kita sebagai ASN kan itu disumpah gitu. Yang kedua, ketika saya diberikan tantangan itu kan proses challenging buat saya. Nah, ketika saya proses challenging seperti itu kan pasti saya akan berpikir bagaimana mengupdate dan bagaimana mengupgrade diri. Bukan hanya potensial secara pengetahuan, tapi aspek-aspek yang lain. Jadi saya berupaya mengupdate dan mengupgrade semua yang ada dalam diri saya supaya bisa memaksimalkan amanah yang diberikan oleh pimpinan. Dalam ini karena saya diamanahkan sebagai ketua jurusan, ya saya itu. Selanjutnya tentunya kan karena saya diamanahkan menjadi pimpinan kecil di satu unit kecil di kampus, saya kan punya visi, punya misi. Nah, untuk mensupervisi dan misi itu saya harus mencari partner, mitra. Karena tidak ada yang namanya superhero kan, yang ada kan super team gitu. Nah, proses menentukan siapa di formasi siapa yang melakukan apa, itu ya lagi-lagi karena saya sampaikan tadi, saya self talk, kemudian saya meyakini intuisi saya bahwa orang ini tepat gitu. Jadi bukan hanya proses kalkulasi bahwa pengetahuan dia, kemampuan dia, karena ya namanya orang usia dosen itu kan semua punya expert gitu. Dia expert di bidangnya masing-masing, tapi ini pada ranah siapa yang bisa diajak sebagai mitra untuk berkolaborasi. Untuk menentukan itu ya manfaatkan kembali intuisi ya. Ya, mungkin kalau cerita-cerita atau pemahaman perspektif orang-orang super rasional ya melakukan proses kultivasi apakah namanya gitu ya. Itu menentukan orang tepat gitu. Walaupun banyak di awal-awal banyak perdebatan, tapi ya akhirnya kan happy ending juga gitu. Kasih saya mungkin gambaran sedikit Kakak. Apa yang baru di yang Kakak Sul ini, inovasi apa lagi yang terbaru nih di jurusan arsitek UIN ini
Maksud saya gini, biar teman-teman di luar juga bisa tahu sebagai dosen muda dan ketua jurusan juga apa yang terbaru dan menjadi pembeda sebenarnya. Ini random bener sih sebenarnya Iya. pertanyaanku ini. Apa ya? Kalau Iya. ini ujian skripsinya nggak jelas Banyak nih. sekali. Tidak jelas rumusan masalahnya. Loncat-loncat. Iya, maksud saya gini, Nggak apa-apa. biar dapat informasi kakak, sebenarnya gitu. Di jurusan arsitek itu sebenarnya kakak sebagai jurusan ketua jurusan, apa sih sebenarnya informasi yang baru yang bisa kita kasih ke teman-teman ini? Ya, pada saya kan sama kalau jurusan ya. Cuma kami kan sekarang lagi menginisiasi proses terbentuknya program profesi baru, profesi arsitek. Ini lagi sementara kami maksimalkan. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa satu lagi keluar prodi Baru. ya prodi baru, prodi PPAR. Kemudian memang kita diamanahkan di kementerian untuk rekognisi internasionalisasi lembaga. Nah, itu kan sudah kami juga mulai dari tahun lalu, ya itu. Tapi lagi-lagi kan ya di negara bangsa ini kalau tidak ada supporting secara uang kan itu nggak bisa jalan ya. Iya, iya, Jadi iya, kami iya. hanya menunggu, semuanya menunggu itu ya, bukan hanya menunggu. Kami sudah melakukan proses itu, tapi lagi-lagi kan harus disupport ya, Iya, iya. disupport. Dan kami sering sampaikan ke pimpinan bahwa untuk melakukan proses rekognisi itu butuh biaya yang besar ya. Oke. Tapi ya itu sepersegu tetap kami jalan ya. Kemudian kondisi di internal kami juga itu saya berupaya membuat suasana kantor jurusan itu serasa homey gitu ya. Rumah sendiri begitu. Rumah sendiri ya. Melibatkan banyak ini. Kami berupaya untuk banyak berinteraksi. Banyak interaksi. Iya, iya, iya. Contohnya banyak berinteraksi itu misalkan makan siang sama-sama gitu ya. Budaya itu yang dibangun Ya, juga. siang Iya, sama- iya, iya. ya, kita makan siang sama-sama di jurusan, kemudian ada kegiatan olahraga sama-sama. Karena saya suka badminton ya, Iya, iya, sering iya, sama-sama dan bukan hanya stuck di situ. Kita lakukan proses challenge lagi. Apa itu? Namanya Kajur Cup. Oh, ada juga lagi Kejuaraannya. dibikin. Nah, itu tahun lalu. Ini insya Allah hari Sabtu ini itu Kajur Cup kedua. Iya, Jadi iya, seru juga antara ya. dosen, staff gitu. Itu Iya, 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 di-lot siapa yang partner siapa. Saya ikut main juga. Oh, Walaupun saya yang siapkan hadiahnya kan. jadi semua merasa setara ya. Ya, itu karena saya sampaikan tadi bahwa kita butuh mitra. Mitra, caranya mitra itu supaya apa yang kita inginkan punya visi itu bisa terjadi. Akselerasinya cepat, ya harus sefrekuensi dengan mitra-mitra kita. Nah, cara saya supaya itu bisa sefrekuensi ya seperti itu. Membangun Jadi budaya banyak seperti itu. banyak kekompakan yang kami lakukan di prodi. Bukan cuma dosen dengan staf ya, tapi mahasiswa gitu juga. Dilibatkan juga ya. Mahasiswa juga ya sering komunikasi dengan kami. Ya, Oke. apalagi kan sesama juga mantan aktivis kampus kan sudah tahu pola-pola pattern mahasiswa seperti apa polanya. Ya, tahu lah. Oke, baik. Saya masuk di sesi akhir ini kakak. Mungkin kakak Sul, what next? Apakah ada yang belum tercapai? Impian terbesarnya kakak Sul? Banyak. ya? Banyak. Sampaikan satu kakak. Apa itu spesifiknya? Salah satunya mungkin. Waduh, ini. Apakah untuk diri atau seperti apa yang ingin dicapai itu seperti apa kakak? Mungkin ini terlalu terlalu normatif ya. Terlalu normatif kalau saya sampaikan bahwa saya ingin punya asas manfaat untuk lingkungan saya. Itu kan sangat sangat normatif kan. Iya. Oke. Tapi yang dibutuhkan bentuk realnya seperti apa gitu. Bentuk realnya seperti apa. Memperluas kebermanfaatan gitu ya. Iya, sebenarnya ekspektasi saya itu jangan-jangan saya ingin ada satu komunitas lembaga yang saya buat dan siapapun bisa belajar di situ tumbuh kembang sama-sama. Itu harapan saya. Oke, oke. Menebar manfaat lebih banyak Iya, lagi gitu. walaupun itu kan sudah Ada ya. sudah ada tapi gitu ya prosesnya. Diluas lagi. Yang Sekolah Semesta Indonesia itu kan itu salah satu pemantik sebenarnya. Iya, iya, iya. Pemantik gerakan-gerakan literasi gitu awalnya. Oke, oke. Tapi karena banyak kesibukan dari teman-teman relawan yang harus dipahami sama-sama, begitu pula dengan saya, Iya, 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 akhirnya. Tapi harapan besar saya itu ingin membuat satu lembaga yang bisa mengarahkan orang-orang di dalamnya supaya bisa
menjadi manfaat untuk lingkungannya. Oke. Harapan saya. Ya, itu impian besarnya Kakak Sul kayaknya ini juga. Terakhir dari yang terakhir. Ini di sesi terakhir ini Kak, kita ada challenge. Ya, challenge di mana Kakak Sul akan merespon dengan satu kata. Ketika saya mengatakan sesuatu, Kakak Sul hanya merespon dengan satu kata. Oke. Kata yang pertama, Gen Z. Kreatif. Kreatif. Oke. Yang kedua, mahasiswa malas. Mahasiswa malas. Aduh, gimana ya? Kan saya sampaikan tadi bahwa salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa yang hebat itu harus rajin. Ya, diapakan kira-kira? Kalau mahasiswa malas, butuh motivasi. 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 Nah, motivasi. Oke. Yang ketiga, digital. Pemenang. Pemenang. Ini harus saya breakdown nih. Iya. Iya. Kenapa itu? Kenapa kata digital pemenang? Ya, yang tidak menguasai digital saat sekarang, apalagi di era civil society ke depan itu pasti kolaps tuh dia. Pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Terakhir dari yang terakhir, Kios 1. Wah, ini harus bagus nih trainingnya ya, supaya diundang lagi. Apa kira-kira? Ya, nggak lahir dari namanya Kios 1. Nomor 1. Ya. Ya. Number 1. Thank you, Kakak Sul. Oke. Atas waktunya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa terus support, jangan lupa komen, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Oke.